Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Intan Syamsu dari program studi manajemen kelas 17C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas saya mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan yang diampuh oleh Ibu Haja Neti Nurlenawati MM. Di sini saya mempunyai dua teman lagi. Yang pertama Aam Sumiati dan yang kedua Pipi Ridayanti. Nama UKM Onang atau olahan nangka, jenis UKM perdagangan, pembagian tugas dan kelompok. Aam Sumiati pengumpulan data dan pembuatan PowerPoint. Nur Intan Syamsu mengidentifikasi masalah dan mempresentasikan hasil tugas dari awal sampai akhir. Pipih Ridayanti membuat fishbone dan analisis SWOT serta mengedit video. Tujuan: mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi pada UKM Onang atau olahan nangka. Yang kedua, membuat alternatif keputusan dari permasalahan yang terjadi di UKM olahan nangka. Yang ketiga, melakukan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko dan tidak pasti. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, keterbatasan pemasaran mengakibatkan kurang terkenalnya produk olahan nangka, menyebabkan penjualan hanya dilakukan di sekitar kampung karena produk masih kurang terkenal di lingkungan masyarakat luas. Yang kedua, keterbatasan modal menjadi salah satu permasalahan di usaha tersebut yang mengakibatkan keterbatasan laju gerak untuk melakukan inovasi. Yang ketiga, kondisi pasar saat ini yang belum terlalu banyak mengenal buah nangka ini dengan berbagai olahan yang berbeda dengan sebelumnya, yang biasanya orang mengkonsumsi buah nangka dengan langsung dimakan ataupun hanya dengan menggorengnya saja. Padahal ada inovasi lain dalam menyajikan buah nangka. Salah satunya pada produksi olahan nangka yaitu puding nangka, nangka crispy, bolu nangka, wajit nangka, dodol nangka, dan selai nangka. Lalu pengumpulan dan analisis data. Ada biaya aktiva tetap meliputi peralatannya yaitu kompor 2 tungku seharga 360.000, kulkas 2.050.000, centong 10.000, panci 10 liter 230.000, tabung gas 3 kilo 150.000, regulator 65.000, meja 300.000, kain lap 10.000, sendok 34.000, talenan 20.000, pisau 30.000, baskom plastik 28 cm 15.000. Total peralatan yaitu 3.274.000. Lalu ada perlengkapan. Yang pertama, buah nangka seharga 50.000, agar-agar putih 1 bungkus 4.000, gula pasir 1.000 gram 20.000, santan kelapa 600 ml 15.000, bubuk vanili 1/4 sendok 5.000, garam halus 10.000, susu kental manis 10.000, baking powder 7.000, tepung beras 1.000 gram 10.000, tepung terigu 1.000 gram 10.000, gula halus 65 gram 10.000, minyak goreng 2 liter 25.000, mentega 5.000,
ketan putih 500 gram 8.000, daun pandan 1.000, santan karat 300 ml 3.000, gula merah 250 gram 5.000, tepung ketan 5.000, susu cair full cream 200 ml 4.000, tepung maizena 8.000, pewarna makanan 3.000. Total peralatan dan perlengkapan yaitu 3.492.000. Lalu ada pembuatan alternatif keputusan. Yang pertama, modal. Kurangnya modal dari usaha onang tersebut bisa diatasi dengan meminjam modal kepada investor atau bank tertentu yang menyediakan layanan kredit dengan bunga yang tidak terlalu besar dan mudah. Kondisi pasar. Tentu dengan adanya produk baru yang kami buat dengan olahan nangka yang bervariasi, bukan tidak mungkin akan banyak pesaing yang muncul untuk menjadi kompetitor kami. Dan maka dari itu kami akan terus melakukan inovasi, bahkan tidak hanya dalam kemasan bungkusan dengan bentuk yang standar saja, melainkan menggunakan bungkusan dari variasi yang bentuknya terlihat lebih unik dan menarik minat konsumen. Karena selain dari manfaat dan khasiat dari produk olahan nangka tersebut, kemasan pun perlu diperhatikan. Lingkungan. Dengan banyaknya konsumen yang belum mengetahui tentang produk olahan nangka ini, bisa kami sosialisasikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Karena seiring berkembangnya zaman, semua konsumen pasti mempunyai sosial media tersebut untuk dapat menarik minat pembelinya. Lalu analisis pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Yang pertama, menggunakan metode IMV dan IOL. Alasan, metode tersebut sangat membantu dalam keadaan saat ini, karena dengan kedua metode tersebut, UKM kami tetap mempertahankan produk yang sudah ada dibanding menggunakan produk lain. Mengingat jika kami menggunakan produk lain akan menambah beban yang tidak sedikit. Dikhawatirkan jika kami menambah produk baru, maka akan membuat UKM kami tidak bisa berjalan dalam jangka waktu panjang. Lalu analisis perhitungan kondisi yang dipilih atau IMV. Alternatifnya, karyawan lama, karyawan baru dilatih, kolaborasi keduanya, serta probabilitas. Karyawan lama, jika ramai 70, jika sepi 25, IMV-nya 25. Karyawan baru dilatih, ramai 45, sepi 40, IMV-nya 40. Kolaborasi keduanya, ramai 70, sepi 40, IMV-nya 40. Probabilitas, jika ramai 0, jika sepi 1. Keputusan yang kami ambil yaitu dari 3 alternatif tersebut, maka ada 2 pilihan yang sama hasilnya, yaitu 30 porsi. Dari dua hasil tersebut harus diambil salah satu pilihan terbaik, maka perlu pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini harus berdasarkan pemikiran logis dan data. Setelah pertimbangan-pertimbangan tersebut diuraikan, maka keputusannya adalah mempertahankan karyawan lama yang telah dilatih tanpa menambah karyawan baru, karena dengan pengeluaran biaya yang lebih sedikit membuat waktu lebih efektif.
lebih paham mengenai tentang usaha olahan nangka tersebut dan akan diperoleh hasil yang sama dengan mengkolaborasikan karyawan lama dengan karyawan baru. Lalu selanjutnya, analisis perhitungan kondisi yang dipilih atau YOL. Alternatifnya karyawan lama, karyawan baru dilatih, kolaborasi keduanya, serta probabilitas. Karyawan lama jika ramai 0, jika sepi 15. EOL-nya 15. Karyawan baru dilatih jika ramai 25, jika sepi 0, lalu IOL-nya 0. Kolaborasi keduanya jika ramai 0, jika sepi 0, maka IOL-nya 0. Probabilitas jika ramai 0, jika sepi 1. Keputusan yang kami ambil yaitu uraian jawaban sama dengan IMV. Karena paling sedikit ruginya itu adalah alternatif 2 dan 3. Tetapi ada yang tidak terdeteksi, yaitu gaji atau kompensasi karyawan. Di sini menggunakan pemikiran logis bahwa pekerjaan 2 orang karyawan itu pasti akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dan harus meluangkan sosialisasi lagi dengan mengenai usaha onang tersebut yang akan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan mempekerjakan 1 orang karyawan yang sudah berpengalaman. Oleh karena itu, maka alternatif kedua yang dipilih yaitu mempertahankan karyawan lama yang telah dilatih tanpa menambah karyawan baru. Kesimpulan, identifikasi masalah yang terjadi pada UKM olahan onang ada beberapa sebab, tetapi secara ringkas, permasalahan pada UKM ini terletak pada faktor internal dan eksternal pada UKM tersebut. Salah satu permasalahan yang cukup mengganggu adalah kondisi lingkungan dan pasar saat ini yang terdampak pandemi COVID-19, yang mana mengakibatkan sebagian masyarakat tidak keluar rumah dan memilih isolasi diri di rumah. Hal ini menyebabkan menurunnya konsumsi konsumen yang berpengaruh terhadap penjualan. Alternatif keputusan yang bisa digunakan untuk meminimalisir permasalahan dalam UKM tersebut adalah dengan melakukan permasalahan produk secara online dan juga layanan antarjemput makanan atau delivery untuk memudahkan konsumen memesan produk tersebut tanpa harus keluar rumah. Tetapi kami sebagai produsen juga sangat mempertimbangkan prosedur kesehatan mengingat bangsa Indonesia sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Metode pengambilan keputusan pada UKM olahan nangka menggunakan metode IMV dan metode EOL, yang mana kedua metode ini merupakan metode pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Alasan kami menggunakan kedua metode tersebut adalah metode tersebut sangat membantu dalam keadaan saat ini. Karena dengan kedua metode tersebut, UKM kami tetap mempertahankan produk yang sudah ada dibanding menggunakan produk lain. Mengingat jika kami menggunakan produk lain akan menambah beban baru yang tidak sedikit dan dikhawatirkan jika kami menambah produk baru, maka akan membuat UKM kami tidak bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Sekian presentasi dari hasil tugas kami, tugas kelompok teori pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.